Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kembali di video ini Madia akan menganalisa akun yang bernama Tamparagi, di mana dia di dalam video-videonya ini menampilkan kesaksian para murtad. Untuk kali ini dia mengupload video orang yang bernama Pak Junaidi Salat. Terlepas apa yang mereka ingin sampaikan, apabila mereka tidak menyinggung ajaran Islam dalam posisi menyalahkan atau membuat opini negatif, menggiring opini yang sangat negatif terhadap ajaran Islam, atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam Islam, maka sudah kewajiban kami, karena video ini sudah ke publik, untuk meluruskan itu tentunya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, langsung saja kita simak video yang ditampilkan oleh Tamparagi. Tapi di sini saya tidak semua menganalisa video tersebut karena terlalu panjang. Mungkin nanti bertahap. Untuk saat ini saya ingin analisa sebagian dulu dari video yang ditampilkan oleh Murtadin Junaidi Salat ini. Oke, mari kita simak ya. Oke, kita langsung simak ini keterangan dari video yang ditampilkan dari Murtadin ini ya. Oke. Gimana tuh ceritanya kok abang percaya sekarang kalau Yesus tuh disebut Tuhan? Padahal kan abang dulu kagak percaya. Abang cuma percaya bahwa Yesus tuh sebagai nabi doang. Nah, kenapa sekarang abang bisa jadi percaya? Gimana ceritanya? Iya. Ayah dulu sangat nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ayah cuma percaya dia nabi. Alasannya? Lebih daripada itu. Alasannya apa? Ya nggak tahu, emang ayah udah diajarin gitu. Kalau di ajaran ayah. Nah, coba lihat ya. Di sini argumen kedua orang ini bisa sudah kita nilai dia tidak belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan, sifat Tuhan di dalam Islam ini. Pak Junaidi ini dia tidak belajar, tidak mengetahui ilmu tauhid. Karena dari omongan ini, argumen ini, kita lanjut dulu ya. Yesus itu nabi ke-24 gitu. Jadi dia itu cuma nabi, bukan Tuhan. Makanya ayah bilang orang Kristen itu bodoh. Enak aja lah. Masa manusia diangkat jadi Tuhan, dijadiin Tuhan, disembah? Kafir lo gitu. Itu yang bikin abang tuh benci sama umat Nasrani ya? Iya. Dulu, tapi waktu ayah baca Injil, ternyata cerita Injil itu bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia gitu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia jadi manusia. Tapi banyak orang nggak percaya loh kalau Tuhan itu bisa jadi manusia. Padahal Tuhan kan maha besar. Iya, bener bang. Iya, dia mau jadi apa aja. Nah, kita coba dengar ya. Ini sebuah argumen atau opini atau suatu ajaran agama gitu loh. Dia mengatakan bahwa Tuhan berubah jadi manusia gitu loh. Apakah ada di dalam Bible, di dalam Al-Quran maupun di Taurat itu informasi seperti itu? Karena dalam ajaran suatu agama itu kebenaran itu harus dibuktikan dengan dalil, dengan ayat, tentunya dari kitab-kitab suci yang dimana membawa ajaran tersebut. Contohnya kitab Taurat, kitab Injil, maupun kitab Al-Quranul Karim. Nah, itu sudah kita lihat. Apakah ada konsep dalil ayat di dalam Bible yang menjelaskan bahwa Tuhan itu jadi manusia? Nah, itu sama sekali apakah ada itu atau malah bertentangan dengan ajaran tersebut? Mari kita lanjut dulu ya. Apa yang ingin mereka sampaikan ini?
kerbau juga bisa, mau jadi kambing juga bisa. Tapi ngapain dia jadi kambing? Kan dia datang ke dunia bukan untuk kambing. Dia datang ke dunia karena untuk manusia yang dia kasihi, dia sayangi. Dia datang ke dunia jadi manusia, bersahabat sama manusia, ngajarin manusia bagaimana menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Ngajarin doa, ngajarin ya, semua diajarin ya. Lalu dituntun, diajarin bagaimana harus hidup sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Nah itulah dia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia jadi manusia. Tuh dia pernah datang ke dunia ya? Iya, dia datang ke dunia. Tujuannya tahu nggak, Po? Tujuannya apa itu bang? Tujuannya cuma satu, nawarin jalan ke sorga. Waduh, enak banget itu. Dia datang ke dunia nggak bawa agama, nggak ngajarin agama baru. Banyak orang salah, dia pikir Yesus itu datang ke dunia membawa ajaran agama baru. Makanya nggak heran kalau ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi itu anti sama dia. Karena dia. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini sekilas ya, seolah-olah sepintas secara logika argumen seperti ini kelihatan baik aja gitu loh. Ya contohnya tadi dia mengatakan dari video ini bahwa apa namanya itu Tuhan itu maha sempurna, jadi dia bisa berubah jadi apa saja gitu loh. Tetapi di dalam ayat-ayat Bible, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Al-Quran, Tuhan sudah menginformasikan identitas dirinya. Tuhan sudah menjelaskan siapa dirinya gitu loh. Dan apakah ada informasi Tuhan itu berwujud seperti manusia itu gitu loh. Apakah hanya ini logika? Apakah ini hanya argumen kosong doang? Atau ada di dalam Bible itu sendiri Tuhan itu jadi manusia. Nah, ini yang perlu kita gali sebenarnya, karena kebenaran agama, suatu agama itu bukan berarti kebenaran yang hanya berdasarkan logika, berdasarkan opini doang. Karena itu sangat lemah kalau berdasarkan seperti itu. Mengapa saya katakan lemah? Nanti ada orang lain di abad keberapa, di abad 1000 tahun yang akan datang berkata lagi seperti ini. Ada yang hebat-hebat betul dia berargumentasi, maka otomatis dia bisa berargumen seperti itu juga gitu loh. Nah, oleh karena itu pembuktian Tuhan itu apakah bisa jadi manusia, mari kita lihat dari Bible, dari kitab suci Taurat, dari kitab suci Injil, dari kitab suci Al-Quran. Mari kita simak dari apa saja yang dijelaskan di dalam Bible tersebut, biar tidak ada. Nah, ini kita lihat ya. Oke, mari kita simak. Silahkan Anda buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama itu Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan Hasem, atau kata Tuhan Elohim, atau kata Tuhan Edonai, atau YHWH itu dia berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, ini otomatis membantah ketuhanan yang turun menyerupai manusia gitu loh. Nah, dalam posisi ini membantah sekali ketuhanan yang turun menyerupai manusia, ini sangat dibantah dalam kitab Taurat. Buktinya apa? Ya ini, buktinya dari surat Keluaran 33 ayat 20. Ya kan? Anda juga bisa melihat dalam posisi ini saya tampilkan dalil yang menolak juga ketuhanan yang bersifat Tuhan itu apakah bisa menjadi manusia. Saya tampilkan juga biar tidak ada bicara sepihak atau hanya berdasarkan opini atau penggiringan opini saja. Saya tampilkan sini dalil ayatnya. Oke ya. Nah, di sini saya tampilkan ayat yang mendukung bahwa Tuhan Bapa atau Tuhan YHWH itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa Tuhan itu apabila dia diumpamakan bersama dengan makhluknya. Coba kita lihat ya. Anda bisa lihat di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku
Dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kalau Tuhan itu menjadi manusia, maka terbentur dengan Yohanes 5 ayat 37 ini. Ini Tuhan sendiri yang berkata dia tidak bisa dilihat wajahnya. Jadi kalau dia Tuhan menjadi manusia, maka dia bertentangan dengan firman dia sendiri dalam Yohanes 5 ayat 37. Silakan juga Anda lihat dari Keluaran 33 ayat 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, ini sudah sangat jelas. Dua kitab suci ini sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Bagaimana Al-Quran? Al-Quran sudah sangat jelas di dalam surah Al-Ikhlas. Itu ayat 4 itu, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa setara dengan dia. Kalau Tuhan itu menjadi manusia, maka setara dengan manusia. Maka terbentur dalam Al-Quran. Dan juga ini terbentur dalam ayat yang lain, yaitu laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada Tuhan itu bisa diserupakan dengan apapun juga. Oleh karena itu, 2-3 dalil dalam kitab suci ini menolak apabila ada Tuhan menjadi manusia. Apalagi Tuhan itu sifatnya itu dipribadikan dengan 3 kepribadian. Nah, itu terbantahkan lagi karena tidak ada dalil yang menjelaskan seperti itu. Tuhan itu berkepribadian seperti itu. Tidak ada bisa dibuktikan dalilnya. Nah, terus bertentangan dengan sifat Tuhan itu Maha Esa murni, monoteisme murni ya. Monoteisme murni artinya Tuhan itu betul-betul esa dalam segala semuanya esa. Monoteisme itu. Oke, saya kira sini sudah cukup jelas ya bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun di dunia ini. Nah, kalau orang ini yang kedua ini berkata seperti itu, berarti dia menyimpang dengan Bible, Taurat maupun Al-Quran. Makanya dia bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang aneh lagi dia bilang gini, aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Untuk apa? Untuk diselamati. Termasuk ayah nih, orang berdosa banget. Ini orang berdosa, cacat celah, penuh dengan kenajisan, nggak berguna, sampah. Oke, mari kita analisa kembali jawaban dari kedua orang ini ya, yang di dalamnya juga ada Pak Junaidi di sini. Apabila kita simak argumen seperti itu, sepintas benar, tetapi apakah tepat, apakah baik seperti itu argumen yang mengatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia seperti yang diterangkan oleh Bapak ini? Tentunya dalam menjelaskan suatu ajaran agama, apalagi ini agama itu sudah cukup lama, sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu, itu harus berdasarkan dalil, berdasarkan ayat apabila ingin menjelaskan suatu ajaran agama. Kalau cuman berbicara opini, penggiringan opini doang, ya artinya argumen kosong doang hitungannya. Walaupun baik kelihatannya, itu argumen kosong namanya, tanpa ada dalil, tanpa ada dasar yang menyertai. Seperti kita lihat, silahkan Anda buka di dalam Bible Anda, di dalam PB. Itu Anda lihat di Matius 5, 17-19. Tujuan Yesus itu datang ke dunia itu sudah cukup jelas. Saya tidak akan datang ke dunia ini hanya melainkan untuk meneruskan ajaran Taurat, tidak menghilangkan satu iota pun di dalam Bible tersebut. Itu tujuan Yesus ya. Dan dia hanya menggenapi. Jadi tujuan Yesus itu datang yang utama di dalam Bible itu sudah dijelaskan bahwa datang dia meneruskan ajaran Taurat. Dan ini sudah dibuktikan oleh Yesus sendiri, dia mengajar dengan ke-12 muridnya.
Ya, ini sudah dibuktikan dan terbukti, bukan hanya ngomongan logika-logikaan seperti kedua orang ini gitu loh. Jadi apa tujuannya? Dia bertujuan untuk meneruskan ajaran Taurat. Nah, tentunya di dalam ajaran Taurat itu ada tadi seperti saya perlihatkan yang awal tadi, bahwa Tuhan itu datang itu sifatnya tidak bisa dilihat. Ini dibuktikan dengan Musa ketika mau melihat Tuhan. Berarti Tuhan intinya tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak bisa disamakan dengan manusia. Nah, kemudian kalau ada yang menjelaskan bahwa Tuhan itu datang ke dunia menyerupai makhluk manusia atau masuk ke dalam jadi manusia, maka itu terbantahkan dengan kitab Taurat itu sendiri, dan di dalam kitab Injil pun terbantahkan juga. Tadi ayatnya sudah saya tampilkan. Apalagi berbicara ke dalam ajaran si Islam, ajaran Islam artinya ajaran sebelum murtad ini, yaitu ajaran Islam, itu sangat jelas terbantahkan dalam surat Al-Ikhlas, terbantahkan juga dalam surat As-Sura. Nah, kemudian ini juga termasuk menyekutukan Tuhan kalau Tuhan itu berbentuk manusia. Menyekutukan Tuhan, musyrik jadinya kalau apabila Tuhan itu memerlukan kekuatan lain, memerlukan hal-hal lain untuk eksistensi Tuhan itu sendiri. Mari kita simak dulu apa lagi kembali yang disampaikan orang ini. Tapi kalau kita terima dia, aduh, diangkat jadi anak, bayangin coba lu. Nggak tanggung-tanggung predikatnya kita diangkat jadi Anak, jadi anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Wah, luar biasa. Jadi itulah karya Yesus. Sebenarnya Yesus itu berkarya luar biasa di tengah dunia. Cuma tinggal orang mau percaya apa enggak. Ya kan? Dia datang menawarkan hidup kekal kepada setiap orang yang mau percaya. Kalau kagak percaya, Ya, yang nggak dapat hidup kekal, yang ada mati kekal. Iya. nikmatin tuh seumur hidup ini. Iya, makanya dibilang apa kok? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, Pernyataannya luar biasa. kalau kita mau dapetin jalan ke sorga, ya kita mesti percaya sama dia, lewat jalan dia, ya. Di dalam dia ada kehidupan. Hidup apa? Hidup kekal. Jadi Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, turun ke dunia jadi manusia. Namanya Yesus. Artinya apa kok? Artinya juru selamat. Oke. Nah, di sini kan sudah sangat jelas, sudah kita dengarkan dari kedua orang ini, Tuhan yang menjadi manusia. Apakah ada di dalam Alkitab? Apakah ada di dalam kitab Taurat Tuhan jadi manusia? Apakah ada di dalam kitab Injil Tuhan jadi manusia? Apakah ada di dalam kitab-kitab mereka itu Tuhan yang menjadi manusia yang menjelaskan seperti itu? Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu turun ke bumi, dia meneruskan ajaran kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu artinya kita harus gali ke kitab Taurat tersebut, ada nggak yang menjelaskan bahwa nanti Yesus itu Tuhan turun ke bumi menjadi manusia di dalam kitab Taurat. Ada nggak menjelaskan seperti itu? Karena Yesus itu turun meneruskan kitab Taurat. Ini terlepas dari kitab setelah Yesus itu wafat atau mati ya. Karena kitab PB, Perjanjian Baru, itu ditulis setelah Yesus atau Isa itu wafat. Yang kita bahas di sini, adakah berita atau dalil yang menjelaskan Yesus itu turun ke bumi menjadi manusia, artinya itu adalah Tuhan gitu loh. Artinya Tuhan turun menyerupai manusia itu menjadi manusia ke bumi, itu ada nggak di dalam kitab Taurat? Kalau ada, saya yakin orang Yahudi yang duluan beriman kepada ajaran umat terjemahan ini gitu loh. Ajaran Paulus ini, orang Yahudi yang pertama kali menerima. Kalau ada di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan menjadi manusia dan Tuhan itu yang disembah, Tuhan Yesus itu yang disembah, yang menjadi manusia itu. Kalau ada, saya yakin orang Yahudi yang pertama memeluk ajaran agama Kristen. Buktinya apa?
hampir semua orang Yahudi mereka tidak menerima konsep Tuhan dengan seperti itu gitu loh. Yang dimana manusia, Tuhan itu jadi manusia karena terbantah sendiri. Seperti dalil yang saya tampilkan di sana tadi, itu terbantahkan sendiri dalilnya gitu loh. Mengapa terbantahkan sendiri dalilnya? Ya karena memang Tuhan itu tidak sepantasnya menjadi makhluk, nggak ada gunanya, apa pentingnya. Kalau Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia, apa gunanya nabi, apa gunanya rasul diutus, apa gunanya kitab suci diturunkan kalau tiba-tiba mau-maunya Tuhan menjadi manusia untuk menjelaskan eksistensi dia. Untuk apa sebanyak itu kitab suci Allah turunkan? Untuk apa kitab-kitab Taurat, Injil, Jabur, dan suhuf-suhuf dalam nabi-nabi yang lain itu turun? Kalau Tuhan tiba-tiba mau-maunya turun untuk dirinya sendiri untuk jadi manusia, kemudian menjelaskan dia Tuhan. Apa gunanya nabi, apa gunanya rasul? Sebagai logika sebenarnya sudah cukup jelas bahwa ini membantah ketuhanan kalau dijadikan manusia. Nggak ada pentingnya gitu loh. Coba apa dipikir pentingnya? Kalau dia ingin jadi manusia itu untuk mengampuni dosa manusia, dalam Islam lebih sangat enak, tinggal istighfar, bertobat, membaca kalimat istighfar sudah diampuni dosa, sangat mudah dalam Islam. Justru kenapa Pak Junaidi jadi murtad, ya kan? Kalau dikatakan itu jalan lurus, jalan keselamatan Yesus itu dia menjelaskan kepada umatnya, pada Bani Israel. Karena Yesus itu datang untuk menjelaskan kepada domba-domba yang tersesat di bangsa Israel. Itu ada dalilnya di dalam Alkitab itu sendiri. Ada ayatnya, dia hanya diutus untuk umat Israel. Jadi sini sangat jelas ya. Di sini sudah sangat jelas bahwa di dalam ayat-ayat Injil, Taurat maupun Al-Quran sudah sangat jelas menolak apabila Tuhan jadi manusia. Kita lanjut. Oke, saya kira untuk menjawab ini sudah sangat jelas ya. Kalau Tuhan jadi manusia, apa faedahnya gitu loh? Apa untungnya? Kan sudah sangat jelas di dalam Bible menolak, di dalam Taurat menolak. Tadi saya sudah tampilkan dalil dasarnya. Apakah Anda mau suatu ajaran agama hanya berdasarkan argumen, hanya berdasarkan opini, hanya berdasarkan omongan-omongan yang nggak karu-karuan, maksudnya nggak jelas, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Apa Anda mau ajaran agama seperti itu? Ajaran agama yang benar adalah agama yang diambil dari ayat-ayat yang dikeluarkan itu dalam Taurat, dalam Injil maupun Al-Quran. Begitu juga kebenaran itu harus diambil dari kitab-kitab suci. Kalau kitab suci mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan, tidak bisa disetarakan dengan apapun, dan ini dibuktikan dengan orang Yahudi menolak ketuhanan yang disampaikan oleh umat terjemahan ini. Makanya orang Yahudi Tuhannya itu sama dengan umat Islam. Hanya saja orang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad. Sedangkan Tuhannya tauhid, Tuhan Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama, tidak kelihatan, setara, tidak bisa disamakan dengan apapun lagi, tidak bisa diimbangkan. Jadi sama. Konsep ajaran tauhid itu sama ya. Oke, saya kira ini dulu ya untuk menjelaskannya, untuk menjawab murtad Pak Junaidi ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.